kata teman-teman tuh, saya tuh teriak-teriak. Teriak-teriaknya manggil simbok-simbok, sikilku tulung, sikilku tugel gitu. Karena memang teman-temanku itu nggak, ya anggap aja awam gitu ya, bisa dikatakan anggap aja awam, termasuk saya juga waktu itu. Jadinya dalam mengatasi atau di situasi seperti itu tuh nggak ada pengalaman berblas. Nggak tahu apa yang mau dilakukan itu. Iya, bingung gitu. Jadi beliau cuman panik seperti itulah. Nah, terus itu tadi cerita di versi tim. Nah, sekarang masuk ke versi saya yang saya alami. Kenapa saya bisa teriak-teriak seperti itu? Jadinya waktu itu tuh yang saya rasakan atau yang saya lihat, nah ini saya benci seperti ini. Karena apa? Kalau saya ceritakan takut percaya atau nggak percaya yang dengerin loh. Cuman saya ngalamin gitu loh. Dan saya pun juga nggak percaya apa yang nanti tak ceritain ini gitu. Jadi waktu itu yang saya alami, yang seingatku atau yang tak rasa itu loh Mas, kayak bingung cerita. Saya itu seperti keluar Mas. Keluar dari raga. Karena yang saya lihat itu di sini, jadi posisinya katakanlah seperti ini ya Mas. Sebentar, saya membayangkan Mas Alfa melihat jasadnya sendiri. Iya. Secara terpisah gitu. Saya terpisah. Luar biasa. Saya ya. bisa melihat teman-teman sama aku diapain sama teman-temanku. Jadi waktu itu saya melihat teman-temanku itu cuma nangis gerung-gerung, bingung. Dan saya cocokkan sama teman-temanku ya memang nangis gitu. Yang mangku saya kan namanya Nur, yang timku yang satu yang Nur. Dan yang satu itu Iwan, dia berdiri bingung, dia berambangi gitu loh. Berambangi itu apa Mas? Mau nangis? Iya, mau nangis dan dia panik mau telepon tim. Artinya Mas Alfa melihat kebingungan Mas Iwan dan Mas Nur. Jadi kayak ada dua sosok Mas Alfa gitu ya? Nah, makanya itu kan sulit dipercaya. Terus yang anehnya lagi, saya bisa melihat Enurnya Enur, Iwannya Iwan. Gimana itu? Rumit ya? Nggak bisa diungkapkan, kayak bingung saya gitu kok bisa. Terus saya itu melihat intinya sampai ke tingkat keimanannya Nyon Sewu ya, keimanannya tim yang satu sama yang satu. Gimana Mas? Tingkat keimanannya. Saya itu didampingi dua, yang satu di depanku, yang satu di belakangku, tapi dia kadang agak jauh dan agak dekat. Wujudnya siapa ini? Yang di depan sama di belakang? Yang di depan seperti resi. Oh, resi. Resi. Terus yang di belakang? Tangannya 4 pokoknya. Kok kayak patung apa Ganesha apa begitu ya? Nah, beliau itu yang ngasih saya pedang. Jadinya saya waktu di luar itu saya dikasih pedang Mas. Sama yang di belakang, sama yang tangan 4 ini. 4 itu. Tapi wujudnya, perwujudannya? Wujudnya ganteng. Oh, manusia. Manusia. Yang di depan juga manusia. Nah, yang belakang itu setengah badan telanjang, yang tangannya 4. Dan tak rasa itu nggak tahu ya, saya korban film India atau gimana, tapi seperti yang ada di India. Maksud sosoknya. Soalnya kalau saya sebutkan kan itu menyangkut suatu agama etnis ya. Enggak. Jadi beliau ngasih saya suatu senjata yaitu pedang. Terus yang resi tadi juga bawa pedang 2. Intinya si Enurnya Enur, Iwannya Iwan itu tuh mau dibawa, mau ditarik sama yang terbang tadi loh Mas, yang di awal tadi saya cerita. Karena apa? Karena keimanan dia lemah gitu. Nah, seingat saya, sesadar saya itu saya melindungi mereka bertiga jadinya ketemunya. Iya, bertiga. Bingung nggak? Iya. Setelah saya keluar di situ banyak banget, saya diputerin Mas.
Apa itu Mas? Sosok yang tadi di depan sudah saya ceritakan, kalau teman-teman atau Mas Radil pernah nonton The Mummy, bentuknya hampir seperti itu. Kulitnya itu abu-abu, Mas. Terus saat dia mangap, gelap. Dan bajunya kayak Jawa zaman Majapahitan, pakai kayak gini yang di dada itu, Mas. Model Oh, pokoknya kayak pasukan perang zaman dulu lah gitu ya. Nah, terus senjatanya macam-macam, beraneka ragam bentuknya. Saya perang di situ, dan nggak habis-habis, Mas. Saya muter nyabit-nyabitin pedang, des. Ada lagi. Sampai suatu titik saya lemah, capek. Capek ya. Nah, ada satu sosok yang gede banget. Jadi itu kan sosoknya 3 meter, Mas. Yang mengupeng kita itu 3 meter tingginya. Nah, ada lagi yang satu yang keluar dari, jadinya di depan saya tadi itu ada sebuah kerajaan seperti batu itu. Intinya itu kerajaan. Nanti yang itu tak ceritain nanti ya, Mas. Nah, yang setelah itu terakhir itu ada sosok yang gede banget, giant lah kayak gitu lah. Datang bawa godonya ada duri-durinya. Nah, kenapa saya tadi teriak-teriak sih, Mbok? Waktu saya lemah itu, saya saya ambruk, kakiku itu patah, hilang. Pas teriak-teriak ibu. Nah, itu di alam bawah sadar saya itu ternyata saya itu digebuk. Sebenarnya tak sambungin sama ceritanya. Ngopo kok mau bengok-bengok aja. Terus sikilku ndi. Nah, itu sikil saya itu kaki saya itu dipukul gitu sampai hilang. Akhirnya teriak-teriak itu ya. Teriak-teriak, dan itu sampai di titik saya bener-bener endi Gusti Allahku. Karena apa? Memang dari awal itu kita itu mengkonsep jangan membawa agama kan ini. Jadi saat kita explore itu tanggalkan agama kita. Karena apa? Nanti yang nonton itu salah persepsi. Kita cuma menjaga itu. Melepas baju agamanya gitu ya. Jadi kita nggak akan nyebut, nggak akan dan sebagainya. Sampai suatu titik itu. Intinya yang terakhir itu saya benar-benar nggak ada daya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bisa bu, ternyata fisiklinya seperti itu yang dilihat teman-teman. Intinya kaki saya hilang itu waktu itu. Bentar Mas, benar nggak ini Pak, bau menyan apa Mas? Iya. Ada yang mau disulut? Iya. Ada. Buat ini kan kalau teman-teman yang indigo ya, pasti lihat ini banyak banget di belakang. Nggak hanya kita kan ada yang lihat kamera aja. Saya juga agak ini. Mas boleh minta air putih nggak? Oh iya. Mas, ada air putih Mas. Jadi bisa sambil dilanjutkan Mas, nunggu air putih? Iya. Oh ya, jadi gini. Intinya setelah saya simpulkan, mereka itu menjaga sebuah kerajaan. Jadi di situ tuh ada kerajaan yang dihuni makhluk-makhluk seperti itu. Penduduknya itu makhluknya, kalau teman bayangin itu 3 meter. Semuanya seperti berukuran itu. Segitu ya? Berukuran. Bisa dibayangkan ya, ini setinggi tembok rumah lebih. Jadi kepala kita itu bisa digini, Mas. Nah, sampai tiba saatnya si Iwannya sama si Nurnya itu mentok dan baru tersadar bahwa kita itu ada tim pick up. Jadi yang saat kita tadi seperti itu, dia itu cuman bingung arep maca ayat kok lali kabeh gitu loh. Lupa semua apa yang hanya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain dan sampai lupa iki aku kudu harus gimana. Sampai si Nur itu nangis, keluar air mata. Karena dia merasa bahwa mau keceplosan. Kok ya aku ini gagal dadi wong urip. Aku gagal dadi orang yang beragama. Aku iki adikku, sedulurku seperti ini, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya sedulurku itu Mas Alfa? Iya. Nah setelah itu saya lihat beliau nangis ya, sampai nangis. Si Nur itu saya lihat itu dua-duanya, si Nur dua-duanya dalam artian lahiriahnya sama dalamnya itu benar-benar nangis. Sampai
aku kudu piye iki, Duh Gusti, aku kudu piye? Kan gitu. Iki aku kepiye iki, aku ora iso ngopo-ngopo. Cuman dia manggil-manggil, Al, tangi gitu. Nah, terus sampai si Nur, wah, tolong nyeluk Kang Aris kan gitu. Nah, baru keinget dia. Nah, terus si Iwannya, yo, tak telepon kan. Enggak, sebentar Mas. Saya kok ngerasain nggak enak, punya ada yang ini apa enggak? Dari tadi makanya saya minta minum. Enggak, kalau yang saya agak kerasa ini. Enggak tahu deh. Ada nggak Mas? Yang Ada Mas dari tadi. Cuman Mas Ragilnya ngerasanya gimana? Aman nggak dirinya? Kalau nggak Saya aman sih mungkin kita break dulu atau gimana? enggak ngerasa, maksudnya nggak sampai ngerasa nggak aman sih, cuman ada apa ya, kayak Iya, ada yang ini. ada. Itu cewek. Di sebelah mana Mas? Di belakang sebelah kiri. Belakang tapi sebelah kiri. Ini Hmm. lagi ngapain Mas? Beliau lagi seperti mau ngelus-ngelus tapi Masnya kan rajin sholat. Kenapa? rajin ibadah kan. Insya Allah Mas. Gitu. Artinya nggak bisa nyentuh. Nggak bisa aman Mas. Nanti Saya cuman nanti terlindungi sendiri sama itu. saya Cuman merasakan memang- ini agak maksudnya kayak anget gimana itu. Soal ini keluar semua. Iya, iya udah. Nggak apa-apa Mas. Artinya Iya. artinya aman ya, nggak apa-apa ya. Ya selama Mas Ragil nyaman kita lanjutkan saja. Oh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Saya coba menguasai Iya, diri. betul. Itu sugestinya Mm-mm. tetap kita kuatin. Ya, silakan, nggak apa-apa Mas. Nanti saya lambaikan kamera. Nanti di sini ada kamera. Iki apa sih? Silakan Mas. Nah, itu sampai di titik si Nur tersadar bahwa di belakang ada tim itu. Si Iwan langsung telepon. Kang, tolong iki ono apa iki Alfa iki, sampai dia itu setahu saya itu dia ngomong nggak jelas kalau saya lihat Penglihatannya. penglihatan saya dia ngomong nggak jelas, tapi beliau cerita sama saya seperti itu gitu. Tapi sepenglihatan saya itu dia ngomongnya rano Terbata-bata lah. nggak ada EYD-nya. Iya. Terus nyambung lah intinya gitu. Kita persingkat aja, nyambung, datang 2 orang. Mas Aris, Mas Aris sama Mas Yaki. ini yang suka backup dari Yang suka belakang backup ya. salah satu tim. Aslinya ada banyak Mas timnya, cuman yang langsung datang beliau karena ya kebetulan jaraknya nggak terlalu jauh dari lokasi. Beliau datang itu sekitar setengah jam Mas, muter-muter karu-karuan. Kebingungan lagi mana? Kebingungan ditanggerki sosok-sosok macam-macam. Yang paling parah kan Mas Yaki, Salah satu salah backupnya satu itu. timnya. Mas Yaki itu jangan Mas, cuman kita di sini ya. Mas Yaki itu di bawah selintut gitu. Padahal Mas Alfa lihat. Bukan cuma saya, semua lihat. Iya, semuanya lihat. Lihat Mas Yaki terus bengoi, woi, nyelorti center itu Mas. Tetap enggak. Nek normal di dalam kegelapan ada satu titik cahaya aja Iya, kelihatan. benar. Tapi itu tidak terjadi. Iya, Tidak lihat Mas Yaki itu. nggak lihat. Itu ada setengah jam itu. Luar biasa. Jadinya Nur sama Iwan udah ngedrop, nggak karuan, cuman agak putus asa terus kalau nggak salah itu Iwan, saya lupa, nyebut Duh Gusti Allah gitu. Nah itu baru let itu apa ya? Selang. Selang beberapa waktu baru ya, jadi Yaki itu hilang lagi, balik lagi sampai lama tuh itu. Setelah dia nyebut baru lihat. Nah, terus versi saya ya Mas ya. Versi saya kenapa Mas Yaki nggak bisa lihat? Itu mungkin di bawah alam sadar saya jadi salah satu alasan kenapa saya nggak ngelanjutin. Mungkin deh Mas. Ada rasa apa ya Mas, traumatis ya. Nggak ngelanjutin sampai sekarang ya Mas? Itu terjadi di tahun berapa Mas? Waduh saya lupa ya Mas, sekitar 2 tahunan yang lalu. 2 tahun, sekitar Kira-kira. 2019-2020 ya? Nah, sekitar itu. Udah pandemi belum? Belum. Oh berarti 2019-an lah ya? Nah, sekitar itulah. Nah, terus saya tak tarik mundur lagi ya Mas ya. Jadi di dalam keraton itu tuh ada sebuah mustika. Mustikanya apa Mas? Kalau secara Batunya sekitar segede gini lah Mas. Seperti batu ya Mas ya. artinya apa mustikanya? Saya juga bingung. apa Mas. sih? Iya, Kalau makanya. orang-orang nyebut itu tuh
jimat ya mas, bisa sampai ke ditarik sampai bisa disimpulkan seperti itu. Oh Mas. iya, iya. Warga situ ya, warga. Makhluk-makhluk yang ada di situ kenapa menyerang saya? Karena salah satu pemimpinnya yang ada di belakang, yang badannya itu malah hampir seperti kita. Ukurannya itu pemimpinnya itu mah hampir seukuran kita. Malah kecil gitu ya? Malah agak kecilan. Itu tuh intinya kue kurang ajar ngasih ketok nenggonku. Bagi mereka saya itu kelewatan bisa sampai tahu dan lihat mereka gitu. Padahal itu kan bukan niat kita. Bukan, loh. iya kan nggak sengaja juga ya. Nggak sengaja. Artinya dari sekian nggak ratus mau video kalau dicari. baru itu bisa melihat ya. Artinya mereka nggak terima gitu. Nggak terima. Jadinya dikiranya kita itu kalau orang-orang zaman dulu itu kayak Rogo Sukmo, Arab Jibo, mustika itu. Oh, Dikiranya mereka. iya, iya. Ternyata punya rasa curiga juga ya makhluk-makhluk seperti Iya, itu. hampir sama kayak manusia. Hampir sama seperti manusia. Yang penonton mungkin perlu saya deskripsikan ya, perlu saya gambarkan podcast kita ini lokasinya di pinggir sungai ya. Jadi di belakang ini sungai yang airnya cukup deras karena ini di dam ya. Kenapa Mas, ada sesuatu? Ada sedikit. Nah, ini coba saya juga ngerasa ini banget Mas sebenarnya dari tadi Mas. Iya mas. Ya itulah. Mungkin kita lanjutkan aja ya mas. Ya, Biar cepet. Biar cepet. Nggak selesai. terlalu lama di sini Mas ya. Jadi itu mas, pemahaman mereka itu salah persepsi itu. Yang itu makhluk-makhluknya ya. Iya. Dikira mau mencuri lah. Itu. Dan setelah selesai kita Explore. ya bersyukur, ya getun mas. Hmm, Getun itu menyesal. Ada bersyukurnya, ada menyesalnya. Jadi bersyukurnya itu dalam artian ya kodratnya manusia itu dikasih apa sama Gusti Allah, ya wis tinggal nerima, tinggal jalani kan gitu. Itu bersyukurnya. Karena saya mungkin bisa jadi termasuk orang yang dipercaya dapat sesuatu dari sang pangeran itu. Saya betul. Cuman menyesalnya itu saya itu 3 bulan nggak tenang mas hidupnya. Habis Setelah kejadian itu mas. kejadian itu. Itu apa Mas yang dialamin Mas selama hampir 3 bulan itu? Yang dialami itu turu raina, kemana-mana itu nggak tenang, takut, khawatir sama anak istri karena saya seperti nggak kayak nggak balik utuh atau jadi nggak kembali seperti semula gitu loh, bukan alfa yang dulu lagi gitu loh. Itu dalam arti konotasi negatif apa konotasi positif Mas? Ya itu mas, perspektifnya tinggal yang bersyukurnya atau yang itu. Karena kalau bersyukurnya itu tadi, saya jadi seperti dipercaya sama Tuhan. Iya. Untuk mendapatkan seperti itu. Semacam anugerah gitu ya. Seperti anugerah lah. Orang yang mungkin banyak teman-teman atau penonton sekalian itu pengen yang saya alami gitu. Sampai itu sering mas, saya itu kan senggang berapa hari kan saya mencoba explore lagi. Explore lagi. Itu pun masih belum kapok ya? Ya karena tuntutan mas, subscriberku waktu itu memang sudah lumayan ya mas ya. Sudah monet dan sudah banyak sponsor gitu loh. Nah, cuman sedikit tekanan wani. Cuman ya harus profesional ibaratnya kan. Iya. Itu 3 bulan itu ya sering ditampol, tapuk sama tim. Sama tim? Iya. Emang dia melihat apa? Bukan melihat apa, tapi tim jadi minder. Soalnya semenjak saat itu saya itu bolong mas. Jadi kadang tuh waktu mau berangkat itu lah jebang bayi kan gitu. Yang tiba-tiba nongol di depan gitu. Kan aku masih takut tuh waktu itu mas. Bener-bener adaptasinya itu susah banget, 3 bulan loh mas. Ya itu tadi hidup nggak tenang, kemana-mana, ke kamar mandi cuma petingil sirah ya gitu. Jadi sering banget itu? Sering banget mas. Dan nggak ada kok di gereja, di masjid nggak bakalan ada
Itu omong kosong, Mas. Di mana-mana Di pun. mana-mana tuh seperti itu ada. Ini bukan berarti menyinggung suatu agama atau gimana ya, Iya, memang benar. keadaannya seperti itu yang saya lihat ini. Jadi artinya ini cerita pengalaman, gitu, Pengalaman, ya. pengalaman. Artinya tergantung penonton lah nanti Menyikapinya. menyikapinya karena manusia itu backgroundnya, latar belakangnya memang berbeda-beda. Iya. Baik keyakinan, tradisi, Keimanannya. keimanannya. Jadi dipersilahkan untuk penonton untuk ini ya. Iya. Yang jelas ambil yang baik, tanggalkan yang Yang kurang baik lah. kurang baik gitu.